Inilah momen indah Putri Diana saat mengunjungi Indonesia. Sejak menikahi pewaris tahta Inggris Pangeran Charles, Lady Diana menjalankan tugas resmi kerajaan. Ia kerap mendatangi sekolah, rumah sakit dan juga melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Indonesia. Di balik tatapannya yang malu-malu, Princess of Wales memancarkan pesonanya berbeda dengan kaum darah biru lainnya. Diana terlihat alami dan melebur dengan orang kebanyakan, bahkan dengan mereka yang terpinggirkan. Seperti kunjungannya ke Indonesia pada November 1989 silam, ia melakukan sebuah tindakan terlarang. Kala itu, Lady Diana mengunjungi rumah sakit Sitanala di Banten, Indonesia. Tak menghiraukan imbauan dari para pejabat dan awak media, Princess of Wales nekat duduk di tempat tidur penderita kusta dan berjabatan tangan mereka. Diana bahkan tak ragu menyentuh perban yang membungkus luka para pasien. Seperti yang dikutip dari BBC, tindakannya tersebut menuai pujian. Sebab Diana membantu menepis mitos dan kabar bohong yang terlanjur menyebar soal penyakit kusta. Mitos dalam masyarakat menyebutkan orang-orang yang menderita penyakit ini terkena kutukan. Karena itu pasien kerap dijauhi dan dikucilkan. Merasa tertegun melihat aksi tersebut, sebuah organisasi yang berfokus untuk mengobati pengidap kusta, The Leprosy Mission, meminta Diana untuk menjadi pelindung atau patron. Princess of Wales pun menerima tawaran tersebut dan menjadi patron untuk The Leprosy Mission sejak tahun 1990 hingga kematiannya pada tahun 1997. Demikian seperti dikutip dari website organisasi tersebut, yaitu Leprosy Mission. Sebagai seorang patron, Diana mengunjungi sejumlah rumah sakit khusus kusta yang didirikan The Leprosy Mission di India, Nepal, dan Zimbabwe. Ia juga menjadi tuan rumah dan menghadiri sejumlah acara terkait di London dan Hong Kong. Untuk lebih fokus pada tugasnya, pada 1996, Putri Diana memangkas jabatannya sebagai patron dari 100 badan amal menjadi 6. The Leprosy Mission pun menjadi salah satu organisasi yang dipilihnya. Keterlibatan Diana pada The Leprosy Mission mendobrak hambatan bagi penderita kusta sekaligus menginspirasi banyak orang. Selalu menjadi perhatian saya untuk menyentuh penderita kusta, mencoba menunjukkan dalam tindakan sederhana bahwa mereka tak pantas dicaci dan tak pula kita perlu merasa jijik, ujar Putri Diana. Perhatian lain yang diberikan Diana bagi para penderita kusta dapat dilihat dari didirikannya The Diana Princess of Wales Health Education and Media Center yang dibuka di Noida, India pada November 1999. Menggunakan hibah dari Diana Princess of Wales Memorial Fund, pusat kegiatan tersebut bertujuan untuk mempromosikan hak-hak, martabat serta diterimanya penderita kusta dan difabel oleh masyarakat India. Tak hanya terhadap penderita kusta, Diana juga menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang hidup dengan HIV atau AIDS. Statusnya sebagai penyokong tak hanya sebagai sape rapat komite atau di acara penggalangan dana. Dengan tindakan sederhana, saat Diana bersalaman dengan pasien AIDS, itu menunjukkan pada publik bahwa kontak sosial dengan mereka tak menimbulkan risiko. Walaupun tindakan berani Diana dapat mengubah pandangan banyak orang terhadap pasien kusta dan HIV, tak semua orang senang karenanya. Ratu Inggris Elizabeth II memiliki tanggapan berbeda. Buktinya, Ratu Elizabeth II sangat tak senang dengan perlakuan Diana terhadap penyakit kusta tersebut. Ratu Elizabeth kabarnya menentang habis-habisan perlakuan Diana saat berkunjung ke Indonesia. Ratu Elizabeth menentang sikap Diana yang berkunjung dan bersentuhan langsung dengan penderita HIV dan kusta. Ia meminta Princess of Wales untuk melakukan pekerjaan amal yang lebih menyenangkan. Selain memberi perhatian lebih terhadap penderita kusta, Putri Diana juga merupakan keluarga kerajaan Inggris pertama yang bersentuhan langsung dengan penderita AIDS dan membantu mendobrak kesalahpahaman global terhadap penyakit tersebut. Pada akhir 1980-an, ketika banyak orang meyakini bahwa AIDS bisa menular melalui kontak biasa, Diana justru duduk di atas tempat tidur dan menggenggam tangan penderitanya. Namun Diana mengaku sangat kecewa terhadap tanggapan Ratu Elizabeth karena tak mendukung apa yang telah dikerjakannya. Hal tersebut diungkapkan oleh pengawal Diana, Ken Ware, saat memberikan keterangan dalam pemeriksaan resmi atas kematian Diana.
Setelah Diana kembali dari Ratu dan terlihat tertekan, aku bertanya kepadanya apa yang terjadi dan ia menjawab, Ratu tak suka aku terlibat dengan Ace dan Kusta dan bertanya, mengapa kamu tak terlibat dengan sesuatu yang lebih menyenangkan? Ujar Ware. Diana marah karena Ratu tak dapat melihat apa yang ia lakukan. Lady Diana merasa anggota keluarga kerajaan harus terlibat dalam kampanye untuk menemukan obat AIDS. Tutur web seperti dilansir oleh The Telegraph. Namun dalam kunjungan Ratu Elizabeth ke Uganda pada 2007, ia secara terbuka mengungkapkan kesedihannya terhadap penderita AIDS ketika menjabat tangan salah satu orang yang dinyatakan positif HIV. Dan satu lagi kabar yang santer terdengar bahwa Diana waktu ke Indonesia, yaitu ke Sumbawa, dia menyepi dan mengasingkan diri karena terlalu banyak pikiran. Kedatangan Diana ke tanah air pada 1989 bukan yang terakhir kali. Pada 16 Agustus 93, sejumlah mobil mewah terlihat berada di landasan Bandara Berang Biji di Sumbawa Besar untuk menjemput putri kerajaan Inggris Diana. Diana ketiga teman wanitanya dan ditemani dengan pengawal pribadinya kemudian melanjutkan perjalanan ke sebuah surga tersembunyi di Indonesia, yakni Pulau Moyo. Untuk menuju lokasi tersebut, mereka menggunakan kapal pesiar Amal 10. Di sana dia menginap selama 3 hari 2 malam di Aman Wana Resort di Pulau Moyo, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tempat tersebut merupakan resort yang dirancang bagi mereka yang tak ingin privasinya terganggu. Bahkan menurut sejumlah kabar, selebritas kelas dunia kerap berkunjung ke tempat ini. Walaupun dikelilingi pemandangan indah, mereka bebas untuk berenang di laut biru nan jernih dan melihat senjata spektakuler di pinggir pantai, namun Princess of Wales tampak murung. Demikian seperti dilansir oleh Lombok News. Pulau Moyo merupakan tempat yang diperuntukkan untuk menikmati keindahan taman bawah laut. Selain itu, lokasi tersebut juga merupakan area berburu, di mana rusa, banteng, dan ular dapat ditemui. Masih di pulau yang sama, terdapat sebuah air terjun indah bernama Mata Jitu. Diana pun tak melewatkan kesempatan tersebut dan berkunjung ke sana dengan menggunakan jeep. Saat ini air terjun itu disebut oleh masyarakat setempat dengan Queen Waterfall untuk mengenang kunjungan Diana. Dan inilah 4 tempat di Indonesia yang pernah dikunjungi Lady Diana dan sangat mengukir sejarah untuk sang lady. Yogyakarta pun menjadi saksi bisu kemurahan hati Lady Diana. Selain Jogja, berikut tempat-tempat yang pernah disinggahi Lady Diana di Indonesia. 23 tahun silam Lady Diana telah meninggalkan dunia. Meski demikian, kecantikan dan kebaikan hati putri kerajaan Inggris ini masih membekas di hati banyak orang di dunia. Belakangan namanya kembali mencuat ke permukaan setelah putra keduanya Prince Harry menikah dengan Meghan Markle. Segala hal berkaitan dengan Lady Diana pun kembali menjadi pembicaraan hangat warga dunia, mulai dari aksi nekatnya sebagai putri kerajaan Inggris hingga pulau rahasianya di Indonesia. Di tahun 88, Diana bersama Charles pernah mengunjungi Grogol, Jakarta Barat pada tahun 1988. Kala itu Diana menemani Charles untuk meresmikan saluran air bersih di Grogol. Selama di Jakarta, Lady Diana singgah di Taman Mini Indonesia Indah. Lady Diana dan Charles saat di Taman Mini Indonesia Indah, setahun kemudian giliran Banten jadi destinasi kunjungan Diana. Kali ini Diana datang untuk mengunjungi para penderita penyakit kusta di Rumah Sakit Sintala, Banten. Kedatangan membuat banyak orang tersentuh karena dia tak hanya menjenguk bahkan nekat menyentuh para penderita kusta. Diana melakukan hal tersebut karena ingin menepis mitos penyebaran penyakit kusta. Masih di tahun yang sama, tepatnya pada November 89, Putri Diana dan Charles berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Dalam foto yang beredar, Lady Diana terlihat duduk bersama Sultan menyaksikan pertunjukan kebudayaan Yogyakarta. Yogyakarta bukanlah tempat terakhir yang dikunjungi Diana pada 16 Agustus 93. Diana juga mengunjungi Sumbawa Besar di Pulau Moyo.